Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang pertama mulai. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, ini cerita yang sering kita dengar, cerita yang kita hafal, cerita yang kita kenal. Tetapi mari kita akan membahas lagi dan lagi dan lagi, karena ini beberapa kali saya sudah bahas. Saya hanya ingin mengobarkan semangat kita, manusia roh kita, ya, supaya kita tidak kendor di akhir zaman ini. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bahwa di sini penekanannya adalah waktu sembahyang. Jadi betapa pentingnya kita ini mempunyai waktu sembahyang dan selalu sembahyang, ya. Sangat penting kita mempunyai waktu untuk berdoa dan selalu berdoa. Karena ketika kita berdoa, ketakutan itu akan hilang. Setiap kita berdoa, kesadaran akan Allah itu akan melingkupi kita. Dan tidak mungkin kesadaran akan Allah itu akan bersama-sama menguasai kita bersama ketakutan. Ketika kita sadar akan Allah yang menyertai kita, maka roh ketakutan akan pergi. Ketika kita sadar akan kehadiran Allah yang menyertai kita, akan ada ketenangan di dalam diri kita. Kita akan tahu dan tahu secara pasti bahwa Allah menyertai kita dan pasti melindungi kita. Allah pasti akan memberkati kita. Allah pasti akan menyembuhkan kita. Itulah yang terjadi ketika kita berdoa. Tetapi kembali sayangnya tidak banyak orang Kristen yang hidup di dalam doa yang konsisten, yang mempunyai waktu secara khusus dan sepanjang hari mempunyai kesadaran akan Allah. Sangat sedikit. Banyak orang Kristen itu sadar akan Allah hanya kalau Sabtu malam, Sabtu sore, karena besok mau ibadah. Tetapi sebenarnya yang diinginkan Tuhan adalah kita itu mempunyai kesadaran Allah setiap hari, setiap waktu. Saya tetap percaya tidak mungkin kita itu akan gagal kalau kita sungguh-sungguh dengan Allah. Banyak orang mengatakan, aku sudah lakukan ini, aku sudah ibadah, aku sudah begini. Tetapi kok masih gagal? Kalau mau jujur, ayatnya tidak ada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu dan gagal. Ayatnya tidak ada. Anda hanya akan melihat bahwa apa saja yang dikerjakannya berhasil. Oleh karena itu ketika kita mengalami kegagalan,
ketika kita selalu dalam masalah terus, saya percaya pasti ada celah. Dan ketika kita berdoa, maka Tuhan akan melingkupi kita, dan apa yang kita tidak sadari yang menjadi celah, Tuhan akan beritahu kepada kita. Oleh karena itu jangan remehkan doa. Bahkan di sini dikatakan menjelang waktu sembahyang. Petrus dan Yohanes ke bait Allah menjelang waktu sembahyang. Saya tidak akan mengingatkan lagi bahwa kalau ibadah jangan telat. Enggak, yang saya mau tekankan adalah gairah yang ada di dalam Petrus dan Yohanes ini loh. Menjelang waktu sembahyang mereka berangkat. Mereka tidak terlambat. Tetapi saya fokusnya bukan pada terlambat, tetapi gairah untuk berdoa. Ada semangat untuk berdoa. Ada semangat untuk beribadah. Karena jujur, kita melihat ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan di Indonesia yang beribadah. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka beribadah didorong dengan semangat untuk beribadah? Semangat untuk berdoa. Atau ini hanya kewajiban? Atau ini hanya untuk menghibur diri supaya tidak tertuduh bahwa kita ini orang berdosa. Tetapi yang saya mau tekankan adalah semangat untuk berdoa. Semangat untuk sembahyang. Semangat untuk beribadah. Itu loh yang saya tekankan. Ketika kita tidak mempunyai semangat untuk beribadah, untuk sembahyang, saya meyakini ada dosa yang sudah kita izinkan untuk berkuasa dalam kehidupan kita. Karena dosa akan membuat kita lambat. Dosa akan membuat kita tidak sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Dosa tidak akan membuat kita terus melangkah dalam kebenaran. Dosa, jangan remehkan dosa. Ya. Orang kalau sudah tidak semangat, pasti yang dilakukannya minimal akan menunda. Dan kembali setan kan tidak mungkin mengatakan pergi ke gereja itu dosa. Tidak mungkin. Setan tidak mungkin katakan, ada apa kamu? Ya. Bangun pagi-pagi. Percuma. Oh, kita tidak akan percaya itu. Tetapi setan bisa mengatakan pada kita, tunggulah 5 menit lagi. Tunggulah 10 menit lagi. Setelah sampai 10 menit, tunggulah 5 menit lagi. Setelah sampai 5 menitnya, tunggulah 3 menit lagi. Ya. Dan akhirnya, kita hanya dapat separuh ibadah. Separuh doa. Ya. Dan kita anggap itu biasa. Tetapi dengan seperti itu kita tahu bahwa setan sedang bekerja atas hidup kita. Kita menunda. Kita menunda. Berapa banyak kita sering menunda. Anda bisa bayangkan sendiri kalau ke toko misalnya Anda sudah buka, biasanya buka jam 8 pagi. Dan langganan-langganan Anda sudah tahu jam 8 buka. Sehingga mereka, kalau memang ada perlu, mereka pasti akan datang jam 8. Ketika jam 8 Anda masih tutup, mereka akan pindah ke tempat lain. Yang repotnya, kalau mereka ke tempat lain terus dapat harga lebih murah, Rp50 saja, habis kita. Ya. Jangan remehkan kebiasaan menunda. Jangan remehkan. Berapa banyak kita nyetel jam beker jam 5, kemudian kita tunda 5 menit, tahu-tahu sudah jam 6. Ya. Jangan remehkan kebiasaan menunda.
Anda bisa bayangkan kalau waktu pengangkatan berandai-andai saja walaupun tidak mungkin. Ya. Ketika pengangkatan terjadi dan kita katakan, Tuhan tunggu Tuhan 10 menit lagi. Walaupun ini tidak mungkin ya. Tetapi kita tahu hasilnya ketika kita katakan, tunggu Tuhan 10 menit lagi. Maka tidak akan pernah ada pengangkatan untuk kita. Jangan remehkan kata menunda itu. Nah, saya ingin kita semua mempunyai gairah. Mempunyai gairah. Karena gairah itu penting. Gairah itu akan tanpa disuruh kita akan melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ketika saya sekolah, saya ingin ranking 1, maka tidak usah disuruh. Gairah untuk mendapatkan ranking 1 mendorong saya untuk belajar, untuk menghafal, segala macam. Ketika saya ikut karate, saya mengatakan nanti ya trofi saya bawakan. Dan gairah untuk mendapatkan juara 1 itu membuat saya latihan lebih daripada teman-teman saya yang mengatakan, yang penting tidak kalah babak pertama aja. Saya tidak, saya katakan nanti bawakan trofi saya. Dan saya latihan pagi, siang, dan sore. Karena saya mempunyai keinginan untuk juara. Saya heran kalau ada orang yang sungguh tidak punya gairah. Hidup hanya seperti itu terus. Tidak ada keinginan untuk maju. Saya selalu tekankan. Ayo jadi apa saja kita. Menggeluti apa saja. Jadilah yang terbaik. Anda lihat di sini ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Setiap hari kerjanya hanya dari pagi diusung ke Bait Allah, diletakkan kerjanya untuk minta-minta setiap hari. Anda katakan mungkin, ya itu kan lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kita sudah tahu sekarang bahwa banyak orang lumpuh yang menjadi orang yang berhasil. Sekalipun banyak orang lumpuh yang pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang saya mau tekankan, lihat, tiap hari kerjanya hanya seperti itu. Tidak ada sesuatu yang menakjubkan. Padahal Allah merancang kita untuk menjadi orang yang membuat kedahsyatan. Pikirkan itu. Sekarang kita sedang apa? Apakah kita hanya tidur, bangun, makan, kerja, tidur, bangun, makan, kerja. Dan yang lebih repot, tidak ada peningkatan. Kalau Anda bekerja dan mengalami peningkatan, wah itu bagus. Tetapi kalau tidak ada peningkatan, Anda harus mulai cari Tuhan dan bangkitkan gairah akan Tuhan. Cari rencana Tuhan di mana Anda akan mengalami perubahan. Orang lumpuh ini setiap hari bersyukur dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Kalau tidak, sampai mati pekerjaannya ya seperti ini. Jemaah. Betapa pentingnya kita mengerti rencana Tuhan. Kita seringkali puas, yang penting sudah bisa untuk makan sekedarnya. Tetapi ingat, ketika kita tidak mampu memberi, memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, rencana Allah atas hidup kita belum tercapai. Saya tidak berbicara kemewahan. Ketika saya berbicara hidup di dalam kemakmuran, saya tidak berbicara kemewahan. Saya berbicara kehidupan kita cukup, kita punya tabungan walaupun sedikit dan kita bisa memberi orang. Itu yang disebut
kemakmuran, kita bisa memberi kepada orang lain. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh. Berarti tidak berjalan lagi. Berarti hanya diam di tempat. Berarti hanya itu-itu aja. Lama-lama stres. Lama-lama putus asa. Lama-lama tidak ada gairah. Tetapi ketika ada gairah, ada tujuan, maka kita akan tetap semangat. Saya tetap berkeinginan orang-orang di Surabaya, orang-orang di Jawa, satu saat akan beribadah di tempat ini. Saya tetap mempunyai keinginan bahwa setiap kali ibadah, hadirat Tuhan melingkupi kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terkagum-kagum akan Tuhan. Tetap tujuan yang belum tercapai, yang Tuhan tetapkan, itu akan membuat kita mampu untuk hidup di dalam gairah akan Tuhan. Di dalam semangat. Tetapi kalau kita mengatakan, tidak mungkinlah di Pamekasan dilawat Tuhan. Tidak mungkinlah Pamekasan akan mempunyai gereja yang mendatangkan kebangunan rohani. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sekali-kali mengucapkan kata seperti itu kepada kita. Anda harus bergaul dengan orang yang selalu mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya selalu ingat ketika saya mau masuk sekolah Alkitab. Saya katakan, pokoknya kalau Yusa jadi pendeta tidak mau jadi seperti papi. Yusa mau jadi lebih dari papi, lebih daripada pendeta biasa. Yusa mau jadi pendeta yang terkenal. Dan itu diucapkan oleh saya yang waktu itu. Kalau sudah jadi pendeta di Pamekasan, tidak akan kemana-mana. Tapi gairah akan Tuhan itu membuat yang mustahil menjadi mungkin. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung, selalu tergantung kepada orang. Selalu tergantung kepada orang. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan, tiap hari. Diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Hanya diletakkan di gerbang, di depan atau di dekat pintu gerbang bait Allah. Tidak pernah masuk. Jemaat. Bahkan banyak gereja di mana walaupun kita beribadah, mereka tidak pernah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka hanya ada di luar. Sehingga kita melihat banyak orang Kristen yang tidak ada perubahan. Saya selalu katakan, kalau kita masuk dan bertemu dengan Tuhan, pasti akan berubah. Gideon yang penakut ketika bertemu dengan Tuhan, dia berubah menjadi pahlawan. Petrus yang nelayan, dia berubah menjadi penjala manusia. Pasti berubah. Pasti berubah. Saya yang tidak ingin menjadi pendeta, ketika Tuhan Yesus mendatangi saya, langsung keinginan untuk belajar, keinginan untuk menjadi juara di dalam bidang olahraga, itu langsung lenyap. Yang saya lakukan adalah doa baca Alkitab, doa baca Alkitab, doa baca Alkitab. Itu muncul dengan sendirinya.
Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada jemaat, cari Tuhan dan sampai bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kita berhadapan langsung dengan Tuhan, kita pasti berubah. Banyak orang yang puas hanya dengan mengetahui jangan membunuh. Saya tidak akan membunuh, saya tidak akan membunuh. Jangan fitnah, saya akan berusaha tidak akan memfitnah. Tetapi saya mau tekankan, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, bahkan keinginan untuk memfitnah itu tidak ada. Oleh karena itu, mari pikirkan, apakah kita seperti orang lumpuh, beribadah, tetapi hanya dekat pintu gerbang bait Allah. Tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk. Anda bisa lihat banyak orang Kristen kalau sakit kebingungan. Kalau mereka kaya, bukan hanya gembalanya yang dipanggil. Mereka bisa panggil pendeta dari luar kota, pendeta dari luar negeri, hanya untuk berdoa. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, kita mempunyai orang Kristen yang tidak bisa apa-apa. Menghadapi penyakit saja tidak tahu caranya. Menghadapi kegagalan tidak tahu caranya untuk bangkit. Selalu mengandalkan orang. Lihat orang lumpuh ini. Hanya mengandalkan orang. Bagaimana dengan kita? Andalkan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Kita akan diubahkan. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saya berpikir bahwa orang lumpuh ini akan sampai dalam taraf. Dia tidak peduli orang. Dia hanya peduli uang. Sedekah. Kan tidak mungkin kan ketika dia menerima uang. Paling dia tidak mungkin menatap wajahnya. Paling hanya sebatas lengan yang tangan yang memberi uang dan tangannya sendiri. Fokusnya uang. Fokusnya uang. Dia tidak peduli. Bahkan besok ketemu dengan orang yang memberi pun, dia tidak akan kenal. Karena dia tidak pernah memperhatikan orang lain. Yang dia pedulikan hanya uang. Sedekah itu. Bayangkan tiap hari seperti ini akan menjadi karakternya. Ini hanya akan menjadi kebiasaannya. Bahwa hidupnya hanya melihat uang. Tidak mungkin pengemis itu mengamat-amati pemberinya. Kalau berpapasan dia tidak akan ingat. Tidak akan ingat. Yang dia tahu hanya uang. Jangan remehkan ini. Bahwa ini adalah, kan ini pengemis yang lumpuh. Saya takut kebanyakan juga dari kita mempunyai kebiasaan tabiat seperti pengemis ini. Yang dilihat hanya uang. Bahkan ukuran keberhasilan uang. Ukuran orang diberkati Tuhan adalah uang. Inilah yang menjadi tabiat pada akhirnya dari si pengemis itu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Petrus dan Yohanes menatap pengemis itu. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Berarti pengemis ini tidak mendongak lihat wajah dari Petrus dan Yohanes loh. Dia hanya datar atau nunduk, yang penting tangannya. Yang penting tangannya minta. Sehingga Petrus harus berkata kepada dia, lihatlah kepada kami. Lalu orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes. Dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dan kita tahu, yang diharapkan kembali hanya uang.
Yang diharapkan hanya uang. Bahkan dia tidak sadar bahwa dirinya yang dibutuhkan oleh dirinya adalah kesembuhan. Banyak orang mengalami masalah yang ada di hadapannya. Bahkan masalah karena dosa. Yang mereka ingin ubahkan adalah masalahnya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya intinya adalah dosa yang harus diselesaikan. Orang lumpuh ini tidak tahu bahwa yang menjadi masalah adalah dia lumpuh. Dia kurang kesembuhan. Tetapi dia teralihkan. Yang dia minta adalah uang. Padahal uang itu tidak bisa menyembuhkan kelumpuhan. Sidang jemaat, berapa banyak dari kita meminta hal yang salah. Seandainya Salomo tidak meminta yang benar, yaitu hikmat. Saya minta kemenangan Tuhan tiap perang. Pasti kerjanya perang terus. Enaknya Salomo tidak sempat kawin nantinya. Ya. Seandainya dia minta kekayaan, dia akan dapat kekayaan. Tetapi bisa saja dia sakit, bisa saja dia kalah perang. Tetapi ketika dia minta hikmat, maka dia mempunyai hikmat untuk menang. Dia mempunyai hikmat untuk kesehatannya. Dia mempunyai hikmat untuk mengatur keuangannya. Salomo meminta satu permintaan yang tepat. Daud meminta satu permintaan. Satu hal yang aku minta. Yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan. Satu. Tetapi itu harus tepat untuk kita. Seringkali kita salah. Orang lumpuh ini meminta uang, padahal yang dibutuhkannya adalah kesembuhan. Supaya dia bisa berjalan. Bukan uang. Bukan. Ingat, setiap orang berbeda kebutuhannya. Tetapi yang saya mau tekankan, Anda harus sungguh-sungguh tahu apa yang engkau butuhkan. Yang walaupun itu hanya satu yang kau dapat, tetapi itu bisa mengubah segalanya dalam hidup. Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Dan Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Ingat, ini bukan hanya sekedar bahasa seperti kebanyakan yang dikatakan oleh banyak orang, bahkan pendeta. Banyak pendeta-pendeta yang super kaya mengatakan, saya tidak punya uang, saya tidak punya uang. Ya, tapi kartunya banyak, depositonya banyak. Bukan seperti itu. Saya percaya ketika Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, dia mengatakan yang sebenarnya secara harafiah. Kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 16 mulai. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera, perhatikan, mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Lihat bahwa ketika Petrus dan Yohanes mengatakan, "Kami tidak memiliki emas dan perak," itu dikatakan secara harafiah maksudnya. Karena ketika Yesus memanggil mereka, maka mereka meninggalkan segalanya, termasuk harta kekayaannya. Dan inilah kuncinya, bahwa kita harus meninggalkan segalanya supaya kita bisa memiliki nama Yesus yang berkuasa. Tanpa kita meninggalkan segalanya, kita memiliki nama Yesus juga. Tetapi kita tidak mempunyai kuasanya. Tidak punya. Bukankah kita melihat orang miskin, orang kaya, orang sehat, orang sembuh sama-sama memakai nama Yesus? Kalau berbicara tentang kekristenan. Tetapi Anda melihat, ada kuasa atau tidak di dalam pemakaian nama itu? Bahkan di kalangan pendeta pun semuanya memakai nama Yesus. Tetapi kita juga melihat siapa pendeta yang berkuasa ketika memakai nama Yesus, siapa pendeta yang tidak punya kuasa sekalipun memakai nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka kemudian tidak melihat kuasa, mereka main dengan doktrin. Oh, jangan hanya nyebut nama Yesus. Yesus di Amerika Latin banyak yang nama Yesus, ya kan? Harus lengkap. Yesus Kristus. Ada yang tidak puas lagi karena tetap tidak memiliki kuasa. Tuhan Yesus Kristus. Saya takutnya nanti sampai kepada harus Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena sudah Tuhan Yesus Kristus sudah tidak berkuasa bagi mereka. Mereka sekarang pakai nama Yahweh. Kuncinya bukan hanya nama. Sekedar nama. Kuncinya adalah yang memakai nama itu masih bersifat kedagingan, penuh kedagingan, atau sudah menanggalkan kedagingannya. Kuncinya di sana. Saya percaya ketika Anda berhadapan dengan orang kerasukan, Anda tidak akan sempat lagi memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Anda hanya bisa katakan dalam nama Yesus keluar. Ketika saya di Surabaya, saya mendoakan seorang wanita, karena itu altar call, saya hanya berdoa, tumpang tangan dengan cepat. Tiba-tiba seorang ibu langsung mencekik lehernya sendiri dan dia tumbang. Mukanya sudah merah karena dia tekan sendiri lehernya. Dan saya usir itu. Dan berhasil keluar. Tetapi saya pun katakan, saya tidak pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya sempat secara refleks dalam nama Yesus. Toh akhirnya setannya keluar. Ada pendeta yang mengatakan, wow, jangan hanya Yesus. Kalau Yesus kita tidak tahu ini jin dari mana. Bisa saja jin yang bernama Yesus. Yesusnya orang Kristen harus disebut lengkap, Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua anak saya tiga-tiganya tiap memanggil saya, Papi Yusa Kosasih Trisubagyo. Ya,
bukankah Tuhan mau dipanggil Tuhan, mau dipanggil Yesus, mau dipanggil Roh Kudus, mau dipanggil Bapa. Yang terpenting bagi Tuhan adalah hubungan kita. Bukan soal nama, hubungan. Hubungan. Kalau kita perhatikan sekarang, di tengah virus corona ini, bagaimana keadaan gereja? Jujur, kita melihat ketidakberdayaan. Perhatikan orang lumpuh ini, setiap hari di bait Allah. Berarti, ketika Yesus ada di muka bumi, orang ini sudah ada di depan bait Allah. Kenapa tidak disembuhkan? Karena Yesus meninggalkan dia untuk disembuhkan oleh para murid. Saya mau tekankan lagi. Seandainya gereja mulai dahulu bergairah, sungguh-sungguh gereja diperlengkapi, maka ini waktu yang tepat. Seperti kitab Yesaya katakan, bumi semakin gelap, bahkan dipenuhi dengan kekelaman. Bangkit, jadilah terang, sebab terangmu sudah datang. Sayangnya kita sudah mulai kebiasaan zaman dulu. Kalau ada KKR, pendetanya dari luar negeri, bukan pendeta lokal. Sehebat-hebatnya pendeta luar negeri yang kita undang, mereka tidak akan pernah masuk ke kampung-kampung tingkat RT untuk menyembuhkan jemaat yang sakit. Yang harus dilakukan gereja adalah ketika kita beribadah seperti ini, kita diperlengkapi oleh hamba Tuhan, sehingga ketika ada tetangga-tetanggamu yang sakit, engkau yang akan menyembuhkannya. Dan saya mau tetap katakan, kuasa yang ada pada kita bisa dirasakan oleh orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen. Beberapa dukun melihat dan mengatakan, wow, metafisikanya kok kuat sekali. Beberapa orang yang saya dekati dan minta didoakan walaupun bukan Kristen, ketika saya menyentuhkan tangan saya di pundak mereka, mereka langsung nangis. Kita belum berdoa. Dia katakan, kok saya ingin nangis ya om, deket om. Padahal belum doa. Dan saya katakan, coba aja berhentikan. Tidak bisa om, tidak bisa. Sidang jemaat, kita membutuhkan kuasa. Gereja butuh kuasa. Saya percaya ada virus corona, tetapi saya mau tekankan. Seandainya gereja sudah diajarkan dan ditekankan soal penyangkalan diri, menyalibkan daging, dan kuasa Allah itu muncul di dalam kehidupan kita, maka seharusnya ini menjadi waktu yang tepat bahwa gereja akan menampakkan terang Kristus. Ketika teman saya meninggal, teman fitness, dan langsung gempar. Kita beberapa hari sebelumnya makan-makan. Oh, sakit apa ya? Corona. Dan itu sudah ketakutan. Ternyata ketika saya datang, istrinya cerita, udah, dia itu punya asam, punya kolesterol dan juga hipertensi. Dia kalau kolesterolnya naik dihantam dengan jamu-jamu tidak jelas.
Kemudian juga nanas dia makan sebanyak mungkin. Sehingga lambungnya luka. Lambungnya yang jebol. Dan dia mati. Tetapi yang saya lihat adalah banyak orang ketakutan. Saya katakan, saya tidak takut. Saya tidak bisa memaksa orang lain loh ya. Ini masalah iman pribadi. Ya. Kalau Anda khawatir, silahkan Anda jaga diri sungguh-sungguh. Tetapi bagi saya, seandainya saya bersentuhan dengan orang yang kena COVID pun, saya percaya saya akan tetap kuat. Ingat loh ya, ini pendapat pribadi, bukan doktrin. Bukan doktrin yang harus diterapkan oleh semua orang. Ya. Itu sama seperti kalau saya mengajar, seorang hamba Tuhan mengajar begini. Kalau ada jemaat yang punya pabrik rokok, apakah harus berhenti? Apakah pendeta harus mengatakan, tidak boleh itu dosa? Oh, selama diizinkan oleh pemerintah, berarti itu legal loh. Tetapi perhatikan, saya pun pendeta pun tidak boleh mengatakan, tidak boleh, harus tutup. Tidak boleh. Yang kita bisa ajarkan, ya, kebenaran firman Tuhan, semakin orang itu bertumbuh kerohaniannya, nanti akan ada tahapnya. Dia tidak akan sejahtera melakukan usahanya, akan berhenti dengan sendirinya. Ya, bahwa kita bukan hidup berdasarkan peraturan, tetapi pimpinan Roh Kudus yang membawa peningkatan. Ingat, bagi satu orang mungkin boleh, bagi orang lain itu sudah bukan hal yang harus dilakukan. Ada orang yang mengatakan jangan lihat TV. Tetapi ada orang yang lihat TV pun tidak merasa berdosa. Dan memang tidak berdosa. Tetapi ada satu tingkat kerohanian yang memang dia dipanggil untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga untuk lihat TV pun dia sudah tidak ada keinginan lagi. Nah, ini yang harus diajarkan di gereja supaya jemaat itu mengerti. Bukan soal boleh, tidak boleh. Bukan soal hebat atau tidak hebat imannya. Tetapi yang saya mau tekankan, engkau harus bertumbuh sehingga engkau tidak diombang-ambingkan. Bisa bayangkan kalau saya katakan, saya tidak takut pada virus corona. Saya tidak mau pakai masker. Ada yang salah? Tidak, bagi saya. Tetapi bagi orang yang imannya tidak seperti saya, kalau mereka tidak pakai masker, mereka salah. Mereka bunuh diri. Ya, lihat di sini bahwa ini berbicara tentang keyakinan. Yang tidak bisa lantas saya hanya katakan, salah kamu pakai masker, salah. Tidak bisa. Jangan salah mengerti apa yang saya ajarkan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah Anda harus melakukan sesuai dengan keyakinan Anda. Kalau Anda merasa yakin saya harus pakai masker supaya selamat, lakukan dengan sejahtera. Tetapi ingat bahwa kita semua dianugerahi Tuhan untuk kemampuan melindungi diri. Saya selalu bergurau. Kalau makan di Bu Rupa Anda tidak sakit perut, aman. Yang ngerti Bu Rupa ya, kalau sampai tanah merah lihat sebelah kiri. Kalau belum nyoba silakan coba. Anda akan lihat itu licinnya. Ya, licinnya garpu dan sendok. Bukan karena bersihnya, tetapi karena asal celup aja itu rasanya. Kalau Anda tidak sakit perut, berarti sistem imun Anda hebat. Ya, kita lanjut. Lihat di dalam Matius 16 ayat 24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lihat, ini yang jarang diajarkan di gereja, sehingga gereja mempunyai jemaat yang manja, jemaat yang tidak bisa apa-apa. Kita selalu mendengar pengajaran, pergi ke gereja engkau akan diberkati, pergi ke gereja engkau diberkati. Saya percaya kita pasti diberkati, tetapi ingat jalan-jalannya adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, baru ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita dari awal jarang diajar soal kebenaran ini. Kita diajar kita harus sangkal diri ketika kita sudah ikut Yesus, kemudian kita ngalami masalah, baru diingatkan, iya ikut Yesus memang harus sangkal diri. Kasep. Sudah tidak nutut untuk memperbaiki iman kita. Ya. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan. Sangkal diri, pikul salib. Sederhananya apa? Sederhananya seperti kesaksian tadi, bahwa sangkal diri itu melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu sangkal diri loh. Ketika kita disakiti, maunya kita kan jotos balas jotos kan? Tetapi dalam hati Tuhan berkata ampuni, berkati. Loh, untuk melakukan ampuni, berkati ini perlu sangkal diri, pikul salib loh. Tetapi ketika kita melakukannya, berarti kita sudah menyalibkan daging kita, maka kuasa Allah ditambahkan. Ingat ayat bahwa aku harus semakin berkurang, Yesus harus semakin bertambah. Bahwa setiap kita taat, daging dihancurkan, manusia roh dimunculkan. Paulus katakan sekalipun manusia jasmani kami semakin merosot, ketika manusia jasmaninya semakin merosot, manusia batiniah Paulus itu semakin meningkat. Semakin kita taat, daging kita semakin dihancurkan, kuasa Allah di dalam kita akan semakin berkembang. Itu loh sebenarnya yang terjadi. Kenapa kita mempunyai pendeta-pendeta, kita mempunyai orang-orang Kristen yang tidak mempunyai kuasa ketika mereka memakai nama Tuhan Yesus? Karena mereka tidak pernah diajar untuk sangkal diri, pikul salib mulai dari awal. Itu kebenarannya. Saya tetap mengatakan, bumi tidak akan semakin baik. Tidak akan semakin baik. Anda lihat buktinya virus ini. Satu belum selesai sudah mutasi ke versi yang lain. Terus. Kira-kira apakah akan ada negara lain yang akan menyerang dengan virus kimia yang lain? Pasti ada. Lalu apakah kita akan sembunyi terus? Yang harus kita tingkatkan adalah iman kita. Iman kita. Karena iman kita disebut iman yang mengalahkan dunia. Saya sederhanakan supaya mengerti. Iman kita disebut iman yang mengalahkan segala macam virus di dunia. Iman kita adalah iman yang disebut iman yang mengalahkan segala masalah di dunia. Supaya lebih mudah dimengerti. Iman yang mengalahkan dunia. Semakin daging kita dihancurkan, iman itu akan semakin meningkat. Terus seperti itu, seperti itu. Itu sama seperti Musa. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dagingnya bukankah sudah dihancurkan? Sehingga kuasa Allah
bukan hanya bekerja di dalam tubuhnya sebagai bait Roh Kudus, bukan. Sampai terpancar keluar. Semakin daging kita hancur, kuasa Allah itu semakin bergerak dengan bebas di dalam dan melalui kita. Ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang ini disembuhkan. Seketika itu juga disembuhkan. Tadi malam saya di video call oleh seorang dari Ambon dan dia minta doa untuk suaminya. Saya senang ketika dia katakan tenggorokan saya sakit, penuh lendir, dan kan bersyukur kan lendirnya keluar. Saya bilang, oh iya, saya baru keluar dari rumah sakit. Saya katakan, Pak, perhatikan, anggap flu biasa ya, jangan pikir COVID. Orang tuh kalau udah dihantam dikena COVID, divonis COVID, tidak puas. Coba lihat, kalau flu ya, periksa coba. Oh negatif, tidak puas, pasti periksa lagi. Kalau sudah COVID, nah kan COVID betul, ya kan? Ya. Saya katakan Pak, pikirkan yang positif ya, bahwa ini flu biasa. Ya, Tuhan pasti sembuhkan. Oh iya Pak Yusa, makanya saya hubungi Pak Yusa. Kalau Pak Yusa doa pasti saya sembuh, pasti saya sembuh. Puji Tuhan, punya iman seperti itu. Jangan sampai periksa lagi karena tidak divonis COVID. Ya, nah, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat dan serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Perhatikan kata seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lihat bahwa anugerah Allah, kuasa Allah akan menarik engkau masuk ke dalam bait Allah. Jangan puas hanya di luar, tetapi engkau harus masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang lumpuh ini disembuhkan, ketika dia bersentuhan dengan kuasa Allah, ketika dia dijamah oleh kuasa nama Tuhan Yesus, maka dia masuk ke dalam bait Allah. Ketika engkau bersentuhan dengan Tuhan, maka engkau akan masuk ke tahta kasih karunia Allah. Engkau akan menikmati hadirat Tuhan. Dan akibatnya, lihat, orang dulu mengenal dia sebagai pengemis. Sekarang mengenal dia sebagai orang yang sedang memuji Tuhan. Orang yang sembuh. Oleh karena itu saya selalu katakan, tidak mungkin orang yang lahir baru itu 10 tahun, 15 tahun tidak ada perubahan. Setiap orang yang lahir baru pasti karakternya akan berubah. Setiap orang yang lahir baru pasti mengalami perubahan. Kalau Anda tidak mengalami perubahan, kalau Anda melihat orang lain tidak mengalami perubahan, sudah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, kok tidak berubah? Perhatikan, orang itu memang beragama Kristen, tetapi tidak lahir baru. Saya selalu menekankan bahwa kuncinya yang terpenting awalnya, Anda menjadi Kristen karena Anda lahir baru. Setiap orang yang lahir baru ada benih Allah, benih ilahi, benih yang tidak fana, berarti yang tidak bisa mati. Kalau benih itu tidak bisa mati, pasti benih itu bertumbuh. Kalau benih itu bertumbuh, pasti benih itu akan berbuah. Itulah kehidupan kekristenan. Berarti, jangan katakan percuma jadi Kristen, tidak ada perubahan.
Yang Anda lihat keliru. Anda melihat orang yang beragama Kristen yang tidak lahir baru. Kalau orang lahir baru, pasti berubah. Pasti berubah. Ketika saya lahir baru, saya bertemu dengan teman SMA saya. Waktu dulu masih kapal feri, kalau ke Surabaya. Saya pulang dari Surabaya. Teman saya mau ke Surabaya. Kami ketemu dan kami salaman. Hei, dulu kan walaupun perempuan salaman kan. Kalau sekarang enggak. Kalaupun nanti nyentuh hanya ujung-ujungnya. Repot salaman seperti itu. Ya. Dan teman saya kata, Sa, kok kamu berubah? Loh, padahal saya sendiri tidak merasa. Saya tetap, hei. Dan dia belum ngomong. Dia kata, Sa, kamu kok berubah? Orang yang lahir baru pasti berubah. Bukan hanya sekedar orang Kristen. Kiranya kita semua mengalami kuasa nama Tuhan Yesus. Belajar sangkal diri pikul salib. Pak, bahasanya terlalu tinggi. Ya sudahlah, taati firman Tuhan. Ya. Setiap kita mentaati firman Tuhan, kuasa Allah dalam kita semakin bertambah. Setiap kita mentaati lagi, maka kuasa Tuhan akan semakin bertambah.